Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Alfian akan membahas tentang soal-soal seleksi penerimaan P3K 2021 khususnya guru sesuai dengan kisi-kisi 2021-2022. Kompetensi di sini ada 3, yaitu kompetensi teknis guru, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural. Langsung aja kita akan bahas tentang kompetensi teknis guru. Pada soal kompetensi teknis guru ini, Bapak Ibu harus memilih salah satu jawaban yang paling benar. Jika benar, dapat poin. Jika salah, jawabannya tidak dapat poin alias kosong. Langsung aja, soal pertama. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik siswa homogen adalah jawaban yang tepat, yaitu cumulative feedback, karena di sini umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Jelas ya? Berikutnya, nomor 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian apa? Jelas merupakan penilaian praktek. Berikutnya, siswa membuat laporan pengamatan proses hasil fotosintesis termasuk penilaian apa? Jelas penilaian produk, karena di sini ada laporan. Berikutnya, dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Jawabannya yaitu C, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka, karena penanganan anak berkebutuhan khusus itu harus ada pendampingan secara langsung dan otentik. Berikutnya, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi pedagogik. Jelas, karena pada dasarnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik termasuk kompetensi pedagogik. Berikutnya, dalam mengawali pembelajaran, Pak Ali memutuskan pernyataan mengumpulkan data informasi dengan teknik mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan. Jelas, ini adalah model pembelajaran scientific. Berikutnya, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip jelas menyeluruh, karena menilai kemampuan peserta sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Berikutnya, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi Ken Arok dan Ken Dedes. Ini ya, tentang sejarah. Jelas kita memberikan video kisah tentang Ken Arok dan Ken Dedes, paling tepat media pembelajarannya. Berikutnya, jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah, jawabannya yang paling tepat yaitu diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains yang paling tepat. Oke, alasannya ini sudah ada. Berikutnya, dalam mengawali pembelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Termasuk langkah apa? Jelas jawabannya yaitu C, discovery learning, dengan tahapan sebagai berikut. Berikutnya, media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah, yang cocok yaitu potongan artikel berita media cetak. Ada sumber, ada masalah langsung, itu lebih otentik. Oke, dengan tujuan pembelajaran tentang banjir ini. Soal berikutnya, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip apa? Jelas sesuai prinsip objektif. Berikutnya, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dengan membuat lukisan. Selain hasil lukisan, siswa yang dinilai teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan perlengkapan juga dinilai. Di sini Bu Linda telah menerapkan prinsip apa? Jelas menyeluruh. Berikutnya, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10.
Namun di sini Pak Nendra untuk absen ganjil, nomor ganjil, untuk absen genap mengerjakan soal genap. Yang dilakukan Pak Nendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian apa? Jelas tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran apa? Jelas menerapkan prinsip pembelajaran terpadu. Karena penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Berikutnya, dari banyak definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio itu apa? Jelas, yaitu A. Kumpulan hasil karya siswa, penilaian portofolio. Berikutnya, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah jawabannya yaitu E. Degree. Tujuan pembelajaran RPP di sini degree tepat, benar, dan teliti. Yang kurang. Oke. Berikutnya, media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah jawaban yang paling tepat yaitu C. Tayangan berita di televisi. Karena tujuan pembelajaran ekonomi ada penyebab melonjaknya, gambar situasi, akibat terjadinya. Berikutnya, Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah jelas yaitu sahih karena tujuan penilaiannya teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktik. Maka sahih. Berikutnya, Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak menggunakan prinsip penilaian apa? Jelas objektif. Di sini Pak Bejo tidak objektif karena tetangganya diberi nilai bagus, sedangkan yang pandai tidak diberi nilai bagus. Berikutnya, pemberian umpan balik siswa heterogen adalah jelas yaitu representative feedback. Heterogen ya. Beda kalau tadi adalah yang homogen. Kalau heterogen itu representative feedback dengan alasan sebagai berikut. Berikutnya, pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian apa? Jelas penilaian proyek karena membutuhkan waktu untuk mengamati. Waktu dan tempat ya. Berikutnya, menyusun atau membuat anyaman merupakan penilaian apa? Jelas penilaian produk karena ada produknya yaitu anyaman. Berikutnya, siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian apa? Jelas proyek. Berikutnya, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk proses penilaian apa? Jelas produk karena di sini ada laporan. Berikutnya, penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai apa? A. Keeping track. Karena keeping track di sini harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan peserta didik. Soal berikutnya, manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Jawaban yang paling tepat yaitu E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Karena di sini orang tua menjadi lebih jelas karena dijelaskan dengan deskripsi. Berikutnya, hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 soal dari 10 yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Di sini Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian apa? Jelas adil karena tidak menyeluruh ya, tidak adil ya. Oke, berikutnya. Pagi ini penyerahan rapot siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat habis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurut anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS.
serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Pada kondisi ini, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian apa? Akuntabel. Karena di sini Bu Neni sudah menilai dari nilai harian, PTS, dan PS serta sikap peserta didik. Jelas? Berikutnya, dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. Jelas? B. Beracuan pada kriteria. Ada rubrik penilaian tadi ya. Berikutnya, pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang diajarkan jadi dasar pemberian nilai rapot. Hal ini Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian apa? Yaitu terbuka, karena sudah menjelaskan di awal pembelajaran. Berikutnya, seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembuatan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru tersebut adalah jelas, akuntabel. Berikutnya, seorang guru mengajarkan 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama mendapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan oleh guru adalah jelas, C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Berikutnya, salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah jelas, Bapak Ibu harus memilih A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Salah satu indikator. Berikutnya, nomor 35. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian. Kisi-kisi tes uraian kecuali jelas, kita tidak perlu penentuan indikator atau tujuan. Oke. Berikutnya, berdasarkan hasil seleksi tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkatan IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk jenis tes apa? Yaitu B. Penempatan. Berikutnya, perhatikan butir soal berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut C. Jelek karena hanya mengukur peserta didik pada tingkat berpikir paling rendah, yaitu ranah ingkatan atau C1, atau yang termasuk dalam low order thinking skill. Mudah dipahami ya Bapak Ibu. Berikutnya, untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan yaitu B. Tes uraian terbatas. Berikutnya, dengan melihat hasil pretest, orang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tersebut? Jawabannya yaitu C. Karena materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Soal terakhir pada kompetensi teknis guru, dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah kalau tes formatif itu penilaian ulangan harian, kalau sumatif penilaian akhir semester. Berarti jawabannya adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Itu berbeda, jelas. Demikianlah materi tentang kompetensi teknis guru. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang kompetensi manajerial. Pada kompetensi ini, Bapak Ibu memilih jawaban yang paling
tepat itu akan mendapat bobot nilai yang paling tinggi, sedangkan kalau salah masih mendapat bobot nilai yaitu 1. Oke, sesuai dengan kriteria penilaian dari Panitia Seleksi Nasional P3K. Oke, jadi ketika Bapak Ibu memilih jawaban ini, itu semua memberikan ada bobotnya. Yang benar itu bobotnya kalau nggak salah 5, kalau paling rendah bobotnya itu 1. Pertanyaan nomor 1 langsung aja. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut siapa? Jelas menurut Sondang P. Siagian. Oke, yang paling tepat ya. Karena di sini membagi fungsi manajemen atas planning, organizing, motivating, controlling, and evaluating. Jawabannya A. Oke, soal tentang manajerial berikutnya. Jabatan presiden direksi dalam perusahaan tersebut termasuk dalam tingkatan apa? Jawaban yang paling tepat adalah manajemen puncak. Oke, alasannya seperti ini. Nomor 3, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut. Jawabannya yang paling tepat adalah E, interpersonal. Berikutnya, menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan manfaat keuangan. Jelas manajemen apa? Keuangan, karena di sini ada mengalokasikan keuangan, penyusunan anggaran, pemanfaatan keuangan. Berikutnya, tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah, jawaban yang paling tepat yaitu C, lower management. Ini adalah tingkat yang paling rendah. Berikutnya, salah satu tugas dari manajemen puncak atau direksi adalah P, menetapkan kebijakan operasional. Berikutnya, prinsip the right man of the right place. Di sini merupakan pelaksanaan dari fungsi apa? Yaitu C, organizing. Ingat, the right man on the right place itu adalah organizing. Nomor 8, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut jelas otoriter. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah jelas konseptual, kemanusiaan, dan teknis. KKT. Ingat ya, konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Berikutnya, dapat menjalani hubungan baik antara anggota organisasi, struktur anggota, dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat dari A, coordinating. Penjelasannya sebagai berikut ya. Berikutnya, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda jelas C, meningkatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Berikutnya, ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka yang paling tepat yaitu D, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Berikutnya, Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda, jelas jawaban yang paling tepat yaitu B, mencari alternatif usulan yang lain yang lebih tepat. Berikutnya, saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda, jelas yang paling tepat yaitu A, segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Berikutnya, suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda, jelas C, meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa asing untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Berikutnya, buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda yang paling tepat adalah C, mendatangi tetangga tersebut dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting kita. Berikutnya, rekan kerja Anda sedang cuti melahirkan, meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda, C, yang paling tepat yaitu mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan kita. Nomor 18, hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka sikap kita
jelas E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Nomor 19, atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai dengan deadline tanggal 27 bulan ini. Maka sikap kita jelas C, mencoba menyelesaikan sebelum tanggal 27, berarti tanggal 26, jika memungkinkan. Berikutnya, pemimpin kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Sikap setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon kita seharusnya yang paling baik adalah A, berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. 21. Pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja. Jelas kita langsung milih aja, yang paling tepat yaitu rapi dan nyaman. Oke, tentang pakaian kerja ya. Berikutnya, setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, sikap kita jelas Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Berarti kita bersyukur ya. Berikutnya, jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, maka kita A, yang paling tepat ya, bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi untuk soal-soal kompetensi manajerial di sini kita harus memilih jawaban yang paling baik ya Bapak Ibu. Nomor 24, Anda menyukai fotografi sewaktu ketika kantor Anda mengadakan lomba fotografi. Yang Anda lakukan apa? Jelas mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. Berikutnya, ketika Anda ke pusat perbelanjaan tiba-tiba anak meminta dibelikan mainan, maka sikap kita yaitu jelas B, menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya sendiri. Oke, berikutnya. Nomor 26, Anda senang jika pergi ke restoran yang apa? Jelas pelayanan yang ramah dan cekatan. Jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelepon, menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda jelas memenuhi perintah atasan dengan sesegera dan sebaik mungkin. Nomor 28, sikap Anda terhadap perubahan, ide-ide, dan cara-cara baru dalam bekerja adalah jelas E, dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Berikutnya, apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? Jawaban yang paling tepat adalah jelas C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Di sini kita bisa menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Berikutnya, saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan? Ya jelas C, tetap sabar, berhenti dan menunggu. Berikutnya, jika Anda memutuskan menikah, maka Anda akan, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah C, tinggal di rumah sendiri. Kalaupun belum punya rumah sendiri, bisa tinggal di kontrakan. Soalnya bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk mandiri tanpa bergantung pada orang lain dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Jadi semua ini punya bobot nilai, tapi yang paling tepat menurut saya adalah C. Berikutnya, Anda berprinsip bahwa Anda harus giat bekerja agar menjadi seorang yang sukses. Dengan demikian, Anda dapat, jawaban yang paling tepat adalah B, membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Berikutnya, menurut Anda perbedaan antara orang yang berpendidikan terletak pada apanya? Menurut saya jelas pada pola pikirnya, yaitu D. Berikutnya, setelah acara kedinasan, salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda yang paling tepat adalah A, menolak dan mengajak segera kembali ke kantor dahulu. Berikutnya, ketika akan terjadi aksi mogok kerja dari angkutan umum, padahal setiap pagi Anda selalu menaiki angkutan umum untuk bekerja, maka sikap kita, menurut saya yang paling tepat yaitu A, mencari tumpangan untuk sesegera mungkin sampai ke kantor. Berikutnya, nomor 36, tim Anda adalah tim terbaik tahun lalu. Tahun ini tim Anda menginginkan predikat itu lagi, maka sikap kita jelas A, berusaha lagi dengan sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dengan lebih baik. Berikutnya, jika Anda bertemu dengan seseorang yang belum Anda kenal, maka sikap kita adalah jelas D, tersenyum karena kita belum kenal. Berikutnya,
Jika suatu hari petugas kebersihan datang terlambat, maka yang akan Anda lakukan adalah jelas B. Membersihkan sendiri ruang kerja kita. Berikutnya, tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas. Yang Anda lakukan adalah kita pilih jawaban yang paling baik, yaitu A. Mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian memberikan penjelasan dengan santun. Berikutnya, menurut Anda, berpindah-pindah pekerjaan adalah suatu hal yang jelas tidak wajar. Loyalitas terhadap pekerjaan adalah suatu hal yang penting atau utama. Demikianlah Bapak Ibu soal tentang manajerial. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti dan membawakan manfaat untuk Bapak Ibu. Sukses lulus ASN P3K tahun ini. Berikutnya kita akan membahas seleksi penerimaan P3K guru untuk kompetensi sosial kultural. Di sini Bapak Ibu juga harus memilih jawaban yang paling tepat. Semua jawaban memiliki bobot. Ketika jawaban tersebut kurang tepat, maka akan mendapat bobot yang paling rendah, yaitu 1, yang benar yaitu 5. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang paling baik menurut saya adalah E. Suasana penuh kekeluargaan. Soal kedua, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang dan sisa makanan. Sikap kita bagaimana? Jelas B. Memberikan ia sisa makanan kita dan uang, karena dia meminta uang. Soal sosiokultural berikutnya, suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai sama sekali. Maka sikap kita jelas B. Makan saja, karena itu sebagai wujud untuk menghormati tuan rumah. Berikutnya, ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka sikap kita yaitu jelas A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. Berikutnya, saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah jawaban yang paling tepat yaitu D. Menerima semua aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar kita. Soal berikutnya, Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana sikap Anda? Jelas yang paling tepat adalah C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Berikutnya, ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok yang lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? Jawaban yang paling tepat menurut saya adalah E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Karena Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya, dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Yang saya lakukan bagaimana? Jelas A. Berlapang dada dan menerima penolakan itu, karena kita yang namanya bermusyawarah itu untuk mufakat. Berikutnya, suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah jelas A. Langsung mengeluarkan pendapat walaupun ia pimpinan. Semoga jawaban kita bisa diterima. Oke. Berikutnya, suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya disampaikan adalah opini yang paling tepat yaitu C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA. Di sini tidak tepat untuk disampaikan karena akan menimbulkan pertikaian dan pertentangan. Oke. Demikianlah Bapak Ibu soal tentang kompetensi sosiokultural. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu semua bisa lulus seleksi P3K tahun ini. Semoga menjadi ASN tahun ini ya Bapak Ibu. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.